Wah, kena memukul tikus tanah. Tianqi, cepat berhenti. Jangan pukul, Tianqi. Salahku, bodoh terperdaya ke gunung ini. Dihajar oleh Wu Dahu. Melahirkan untuk Anak demi anak. Tapi Zhao Dai. Walaupun dia anak Wu Dahu. Dia satu-satunya yang peduli padaku. Ini salahku sebagai ibu yang tak berdaya. Dia bahkan tidak bisa melindungi putrinya sendiri. Zhao Di Zaya. Zhao Diku, hey berani, hey. Tianqi, kau tidak bisa melakukan ini. Jika kau membunuh adikmu, siapa yang akan mencarikan istri baru? Hai kepala desa, apa kau kemari? Harimau besar. Bukankah kita pernah mendiskusikan ini sebelumnya? Kita aakan menggunakan Zhao Di. Dikirim ke rumah saya sebagai menantu. Penyakit tuberkulosis kakek kami kambuh lagi. Aku tadi berpikir, Gimana kalau? kita bawa Zhao Di ke rumahku sekarang. Mungkin saja penyakit ini tiba-tiba sembuh. Jadi begini, ayo Zaudi. Ke sini. Kamu ikut dengan kepala desa. Apa? Ayo Pak Kepala Desa. Hati-hati, Pak Kepala Desa. Tidak bisa, lihat saja siapa yang berani menyentuhnya. Tidak bisa, siapa yang berani menyentuhnya. Hey Dahu. Di desa Baisu, siapa yang berkuasa, kamu tahu sendiri kan? Begini saja. Pikirkanlah baik-baik. Hei Kepala Desa. Kesini tidak bisa, anak kepala desa kena TBC, akan membahayakan Zhao Di. Dia anak kandungmu, bagaimana bisa kamu? Mendorongnya ke dalam bahaya? Kamu ini, Li Xiaomei, berani ikut campur urusanku sekarang? TBC kenapa? Kalau Zaudi tertular TBC, lebih baik dia mati. Aku bisa menipu kepala desa lebih banyak. Semua ini gara-gara Li Xiaomei, merusak rencanaku. Lihat saja aku tidak memukulmu sampai mati. Jangan pukul ibu. Aku akan memukul kalian sampai mati. Jangan pukul ibu. Aku akan memukulmu. Ayo, ayah. Aku akan meniup ibu supaya tidak sakit lagi. HMPH. Tunggu sampai Zaudi terjual. Itu pasti banyak uangnya. Aku harus membeli minuman untuk merayakannya. Hei, Wu Dahu orang jahat ini mau pergi. Pertama kalinya tidak berjaga di sini. Tidak boleh. Aku harus gunakan kesempatan bawa Zhao Di keluar dari gunung. Aku sudah tidak kuat berlari, tetap keluar gunung baru ada harapan, baru bisa hidup. Ayo, ibu gendong kamu. Zhao Di, kamu lihat tidak? Jalan terus bisa keluar dari sini. Li Xiaomei, berhenti, berhenti. Li Xiaomei, berhenti. Zhao, tali merah ini dibuat oleh ibu. Kapanpun kamu melihat ini, berarti kamu melihat ibu, mengerti? ingat, oke. Ibu hitung 123. Begitu kamu berbalik langsung lari. Apapun yang terjadi jangan menoleh ke belakang. Mama, kamu mau ngapain? Lari. Kamu Li Xiaomei. Berani-beraninya bawa Wu Zaudi ini kabur. Kamu berani. Lepaskan. Berani putuskan jalan rezeki saya ya? Ah, Menghalangi rezeki. Zhao. Menghalangi rezeki. Zhao Di cepat lari. Cepat lari Zhao Di. Ah. Kemari. Berani lari lagi. Nanti kamu tidur di kandang kuda. Ah. Zhao Di mana Zhao Diku? Jangan biarkan wanita ini tahu Zaudi jatuh ke gunung dan mati, kalau tidak. Bagaimana caranya mengendalikannya nanti? Zhao. Jatuh dan cacat. Aku jual ke kota utara untuk uang. Apa yang kamu lakukan padanya? Aku beritahu kamu mulai sekarang. Kamu harus tinggal di keluarga Wu dan kerja keras. Layani kami dengan baik. Jika tidak, aku akan membiarkan keluarga itu menyiksa Zhao Di dengan semestinya.
sampai dia disiksa hingga mati. Hahaha. Wajah wanita ini rusak, dia menjijikan. Zhaodi meninggal, kepala desa harus membayar ganti rugi. Mengapa? Tapi aku harap aku bisa menikahi sepupuku. Hahaha. Produk pegunungan, membeli produk pegunungan. Membeli produk pegunungan. Astaga, bayi siapa ini? Di tengah hutan begini. Ya, kirim ke panti asuhan saja. Pak Qin, Anda yakin? Ingin mengadopsi anak ini? Yakin. Anak. Kamu bilang namamu Zhaodi, ya? Nama itu kurang bagus. Nanti kamu ikut margaku. Jadi Qin Roan. Roan Faat damai sejahtera. Bu. Aku berhasil kabur. Tapi aku tidak bisa menemukan gunung besar itu. Di mana sebenarnya, Bu? Pak Qin, asisten mendiang bilang sudah menemukan orang baik hati membawa Anda ke panti jompo. Mereka menemukan Anda dekat desa Baisu. Mungkin ibu yang Anda cari ada di desa Baisu. Hanya saja, di desa Baisu, banyak sekali orang yang bernama Xiao Mei. Kami tidak bisa memastikan siapa dia. Akhirnya akan menemukan ibu. Aku ingat, proyek pariwisata akan memilih lokasi di sana. Aku akan pergi lihat proyek kali ini. Bantu aku fokus proyek Bunge Jumping. Pilih tempat dengan tebing dan pemandangan alam. Pak Qin, saya akan segera melakukannya. Aku hanya tahu nama ibuku Xiao Mei. Tidak tahu marga ibu, Bu. Kapan aku bisa menemukanmu? Jalan ini, kenapa rasanya familiar? Pak Qin, kita hampir sampai di desa Baisu. Pelan-pelan, Ia tahu. Dangun. Tidur apa tidur kamu seperti babi mati? Pemimpin Beijing akan datang melihat tebing. Cepat bersihkan tempat. Tebing di sana curam. Biasanya tidak ada yang berani pergi. Sekarang hujan. Aku masih mau biarkan anakmu dipukuli. Bikin. Jika kamu jujur, aku biarkan Zhaodi MU. Telepon kamu. Serius, iya. Aduh sayang, kamu datang. Panggil aku lagi, ada apa? Cepat telepon ibuku, pura-pura jadi Zhaodi untuk bodohi Li Xiao Mei. Tidak seperti dia, akan melakukan apa saja. Ya, baiklah. Ambil ini. Sudah datang. Ini ibu. Aku Zhaodi. Zhaodi. Zhaodiku sayang, bagaimana kabarmu? Sudah lama tidak menelepon ibu. Aku baik-baik saja. Mereka bilang kamu sudah patuh, 3 bulan tidak memukulku. Asalkan kamu baik-baik saja, ibu jadi tenang. Mama di sini. Casey sini. Zhaodi, aku dengar suaramu. Oke, kalau kamu tidak jujur atau patuh, aku akan suruh mereka di sana pukul mati Zhaodimu. Aku tidak bicara, tidak pukul dia. Aku akan bekerja sekarang. Aku akan bekerja sekarang. Selama aku bekerja lebih banyak. Zhaodiku bisa hidup lebih baik. Zhaodi, Mama cuma mau kamu bahagia. Hukap. Sekarang puas, kan? Selama ini terima kasih padamu berpura-pura jadi Zhaodi, sehingga wanita tua itu senang bekerja keras untuk keluarga Wu. Bukannya dia ibu kamu? Ibu saya? Dia pantas jadi ibu saya? Dia hanya cocok bekerja keras untuk keluarga Wu, tidak sebanding dengan anjing. Di dalam rumah itu Zhang Xiaomei, ibu saya, kaya dan pintar. Benar juga, demi Zhaodi, kerja kotor pun dia kerjakan. Keluargamu bahkan menghemat uang untuk memelihara sapi. Aduh, jalan ini sangat berlumpur, sepertinya mobil kita terjebak. Ponselku juga tidak ada sinyal. Harus cari cara masuk desa, kalau ibuku benar-benar ada di dalam. Apakah mobil ini adalah yang mereka sebut pemimpin besar? Mobil mereka sepertinya terjebak. Kalau aku bantu pemimpin besar itu, Tian Qi senang, apakah aku bisa bertemu dengan Zhaodi? Ibu, di mana kamu sebenarnya?
Gadis ini, bawah matanya, Ada tahi laut air mata. seperti milik Zaodiku. Zaodiku tidak punya nasib sebaik ini. Maaf, aku hanya melihat mobil kalian. Terjebak di lumpur. Butuh bantuan? Tidak perlu. Kalian duduk saja. Aku bantu dorong mobil kalian keluar, tidak perlu. Tidak perlu bantu, kulit muhela sekali, mana kuat teriknya. Saya sering kerja berat, jadi sangat kuat. Duduk baik, saya akan dorong mobilnya keluar sekarang. Oke. Bibi, naik mobil dulu, Kihuyanan. nanti sakit. Tidak perlu. Kalian pergi dulu, harus kumpulin sampah. Setelah selesai kerja, saya bisa ketemu Zaodi saya. Gunung ini tak milik pribadi. Bagaimana desa bisa biarkan usia ini membersihkan? Tunggu, tukar pakaian. Kamu pakai baju, berpura-pura jadi aku, mau lihat bagaimana kondisi. Baiklah, Tuan Chin. Tu Zaodi. Di sini, ditangkap oleh kepala desa. Aku dengar mereka bilang pemimpin juga datang dari Beicheng. Zaodi sekarang ada di Beicheng. Mungkin. Bisa minta dia bantu. Cari tahu kabar Zaodi di rumahku. Selamat Hello. Halo Pak Chin. Selamat datang. Kenapa rasanya aku kenal dua orang ini? Apakah itu pemimpin delegasi? Aku mau minta bantuan kalian. Kenapa datang ke sini? Ini bukan tempat. Pergi. Ikut aku pulang. Rumah kami, orang hila di sini. Masalah tapi jangan khawatir, tidak apa-apa. Bagaimana kalau tunjuk? Tidak perlu repot, kami bisa melihat-lihat sendiri. Tempat ini sangat akrab ya. Pagar ini. Sama persis dengan saat aku kecil. Apakah ini mungkin rumahku dulu? Kupikir 20 tahun ini kau sudah tenang. Ternyata kau masih punya pikiran nakal. Baru saja kemana melakukan apa? Apakah kamu mencoba melarikan diri lagi? Aku akan memukulmu sampai mati. Aku istri Dahu, menikah dengan orang desa. Kau, orang luar, jadi budak. Mendenges. Apa yang sangat Anda hargai? Coba saya lihat. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Kenangan ini penting bagi Zaodi mengenaliku. Dia mengembalikannya. Ini dia. Aku tidak akan jatuh jika aku tidak berusaha memukulnya. Wajah ini tidak akan terluka. Anda Zhang Shao. Kau pantas menjadi budak kami seumur hidup dan kau berani melawan. Sial banget, namanya bahkan sama dengan namaku. Tidak berfungsi dengan... Selalu ingin melarikan diri. Aku akan memukulmu sampai mati, suamiku. Pukul dia dengan keras. Ayo. Istirahat dulu. Biar aku yang kerjakan, huhu. Berani melawan lagi ya? Aku akan bakar kamu dengan rumput. Pukul kamu, berhenti. Berhenti. Enggan. Ikuti aku, cepat. Pak, kenapa kesini? Masak dan duduk. Apa ini? Kenapa kasar? Dia sadar aja, anak ini menikah jauh, suaminya tak ada. Merasa kasihan, kami membawanya, tapi tak disangka. Dia punya penyakit jiwa, selalu buat masalah, sampai Tiger nggak tahan lagi. Baru bertindak, tapi nggak bisa dipukul. Ah iya, pemimpin benar. Jangan panggil saya pemimpin. Ternyata cuma sopir, belagu banget. Yuk, mari masuk dan duduk. Silakan duduk. Ayo makan buah. Ayo makan apel. Terima kasih Tante. Paman. Siapa nama Anda? Nama saya Wu Dahu. Ini istri saya, Xiao Mei.
Saya ingat sekarang. Ayah juga dipanggil Wu Dahu. Ibu dipanggil Xiao Mei. Dia ibu saya? Kamu kenapa? Tidak. Saya tidak bisa mengenalinya sekarang. Wu Dahu ini hanya memikirkan uang. Saya harus cari cara untuk bawa ibu keluar dari gunung ini. Tidak apa-apa. Tan, Saya merasa melihat Anda. Anda terlihat sangat ramah. Baiklah. Wajah Anda kenapa? Wanita tadi, dia merusak wajahnya sendiri. Dia air pada saya. Sengaja mendorong saya. Wajah saya ini baru saja tergores. Jadi dia yang merusak wajahmu. maafkan saya. Aku terlambat. Tante, tenang saja. Tidak akan membiarkan siapapun melukai. Kamu harus bantu aku. Haha, lupakan saja. Jangan sampai nanti aku malah celaka. Seorang sopir bisa bantu apa? Lama tak bertemu. Ibu masih lembut seperti dulu. Dia masih mau celakakanmu. Tidak bisa. Aku nggak tahan lagi. Kamu yang bikin dia rusak wajah. Ayah, Tapi, ada alasan, bos. Aku baru bantu kalian, tapi dapat balasan buruk. Balas budi dengan keburukan. Ini, Cukup bayar biaya dorong mobil. kakep. jika kita menaruh uang, Kirimkan ke putriku. apakah dia Hidup lebih baik, orang rakus uang. sekarang? Kita seharusnya meminta pertanggungjawaban atas fakta bahwa kamu telah merusak wajahnya. Jika kau berani melawan, aku akan menyuruh orang menyiksa putrimu sampai mati di kota utara. Aku lebih menderita. Zhao di saya. Anda bisa mengurangi penderitaan. Murah yang murah. Bibi, tenang. Aku tidak akan biarkan kamu dibully lagi. Sudah dengar belum? Lihat, berani bully aku? Apa ini? Kembalikan padaku. Apa yang kamu... Gila ini. Gemir bat perangku. Lihat, dia merebut tali merahku lagi, Nonaki. Kamu mau aku ambil Ini, tali merah ini milikku. Ini tali merah milikmu. Yuk lihat. Apakah ini juga tali merahmu? Ini simbol pertemuan antara saya dan ibu saya. Kami masing-masing punya yang sama persis. Kamu, Tali merah ini tanda dari ibumu. ini dari aku dan ibuku berpisah dulu. Dia mengikatkannya di tanganku. Ingin kau akui secara salah. Tahu berapa lama aku mencari dia? Saudi. Saudiku, apakah Saudi tidak dibawa oleh Wu Dahu saat itu, tetapi kabur? Jadi, Apakah kamu sebelumnya bernama? Apakah namamu dulu Saudi? apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu tahu nama saya Kamu? Kamu wanita gila. Kau ingin merebut putri orang lain, bukan? Putrimu di Beicheng, jangan mengakui sebagai kerabat. Aku tidak bicara sembarangan. Aku tidak sembarang mengaku, Kamu bilang putriku di Beicheng. tapi belum pernah melihatnya. Bertemu saja mereka telah menghabiskan banyak biaya untuk membawanya ke sana. Dan bisa menelepon sudah merupakan anugerah. Kalau begitu, sekarang teleponlah, aku ingin berbicara. Kenapa telepon saat kamu bilang begitu? Li Xiaomei berbicara tulus. Sepertinya bukan berbohong. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Telepon saja dan pastikan. Baiklah, telepon saja. PDP. Si Wang Manman ini Saat seperti Jangan sampai bikin kita gagal. pakai Jika Zhao dipalsu, lalu wanita gila ini. Zhao yang di... Mungkinkah itu apik? Pakai kartu kamu. Pung 2 biskuit. Pung 2 biskuit. ini Ibu San? Ibu San yang mana? Sepertinya kamu salah orang. Tak mungkin, ingat ini nomor. Ibu San dari selatan kota itu kamu. Ibu San dari selatan kota, Wu Zhao di dari utara kota. Kamu salah sambung. Wu Zhao di. Sepertinya memang namanya sama dengan namaku. Aku terlalu banyak berpikir. Kamu dengar itu, kan? Putri Anda saat ini berada di Beicheng. Seharusnya kamu Mengklaim hubungan kekerabatan secara tidak perlu.
Nona Chin. Kamu Wang sekarang, aku perlu bicara. Bisakah kamu keluar sebentar? Berjalan. Xiaodi. Kamu ingat tali merah yang ibu berikan padamu dulu tidak? Dipakai sejak lahir. Masih ada tali merah? Waktu berpisah, Memberikannya pada kalau dia anakku. pasti akan mengoreksi saya. Apa itu gelang tangan? Tianqi juga tidak menyebutkan soal ini. Xiaodi. Saodi, ngomonglah, Xiaodi. MA, waktu aku lahir, gak ada tali merah di tanganku. Dia curiga identitasku, kata-kata uji coba. Oh, Itu MA yang salah ingat. Bukan waktu kamu dikasih. MA, sebelumnya di tanganku ada tali merah. Tapi sudah hilang. Kamu nanya soal ini ya? Ya, ini Saodi. Hari kita berpisah, ibu memberikannya. Semua karena aku ceroboh. Aku kehilangan, ibu tidak akan menyalahkanku, kan? Ibu tidak menyalahkanmu, tidak apa-apa. Sepertinya dia memang Saodiku. Untungnya Tianqi pintar. Untuk menyamar sebagai Zaodi, dia khusus mendapatkan kartu telepon. Kalau tidak, sudah terbongkar. Nona Qin, Apakah tali merah ini benar-benar kenangan saat berpisah dengan ibumu? Dulu aku mencoba segala cara mengirim Zaodiku keluar dari gunung. Tapi, sampai saat ini, saya juga tidak akan sembunyikan dari Anda. Saya Zhao di yang Anda kirim keluar dari gunung. Bu, Saya Zhao di Anda. benarkah ini kamu? Kamu benar-benar anak perempuan baikku. Ibu akhirnya menemukanmu. Fu. Bu, Untungnya, hanya kamu yang bisa membuat tali merah. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa lama lagi saya harus mencari Anda. Tapi Bu, tali merah ini sudah tua. Bisakah Anda buatkan yang baru untuk saya? Ada apa, Bu? Tali merah ini adalah kenang-kenangan saat kamu berpisah dengan ibu. Membuat yang baru tidak akan sebanding dengan yang lama. Nilainya di hati ibu. Anda benar. Bu, kita tidak perlu membuat yang baru. Tapi, ibu dan anak bertemu kembali. Jangan beritahu Wu Dahua. Aku cari cara bawa mama pergi dari sini dan kita nggak akan balik lagi. Aku nurut sama kamu. Sebelum kita pergi, aku bakal ambilkan gelang merah mama. Ini adalah hal terpenting buat kita. Yuk, kita pergi. aku hanya terlalu banyak berpikir. Zaodi, kapan ibu bisa bertemu denganmu? Mana benang merahnya? Benang merah milikku, ini harapanku. Aku tak bisa memberi. Kamu tidak bisa memberikan kepadaku. Ini barang ibu. Aku memperingatkanmu. Jangan berani-beraninya kau mencoba mengambil apapun dari ibuku lagi, atau aku tidak akan pernah memaafkanmu. Halo, Tuan Qin. Desa ini telah menyiapkan pesta penyambutan untuk kita yang akan segera dimulai. Aku akan datang sekarang juga. Oh, astaga, Wu Zhaodi tidak meninggal saat itu. Vonating. Dia adalah Wu Xiaodi. Apa kau bilang? Dia mengira aku ibunya. Dia mau ajak kabur. Kalau ikut dengannya, cepat pasti ketahuan. Si pemecah masalah ini, tak disangka dia berani kembali setelah bertahun-tahun lari. Tak boleh, kau pergi bersamanya. Kalau ketahuan, kita tak akan dapat hasil baik. Karena dia Putri dari Wu Dahu. Kalau begitu dia harus patuh dan berbakti untuk keluarga Wu. Pakai. Zaodi, maafkan ibu. Ibu tidak berdaya, ibu bahkan tidak bisa menjaga satu-satunya jimat. Desa kita ini ya, paling tidak kekurangan jomblo tua, nanti acara penyambutan. Orang, mata, cari cara kasih obat padanya. Lalu buang ke tempat tidur jomblo tua, nanti pas saat kita ambil foto. bukankah kita bisa Berapa banyak uang? Berapapun harga uangnya, kan? Wanita busuk, kamu. Berani kau mengintip. Banyak uang ini. Istri-istri pegam, HMPH.
Kamu mau mengadu kita, ya? Nona Qin mati-matian melindungimu, tapi kau lakukan itu padanya, kau manusia atau bukan? Dia anakku sekarang, dia harus menguntungkan aku. Sudahlah. Kalau Saodiku bisa menjaga aku di sisiku, aku pasti takkan biarkan dia terluka sedikit pun. Pergi. Jangan bergerak, diam sajalah. Ikat. Cepat. Jangan bergerak, kerjasama sedikit. Dasar perempuan sialan. Kamu pikir bisa menggagalkan rencana kami? Akan kuseda kamu. Diam sajalah. Pergi. Meskipun Qin Sui An pernah menyiksa aku, dia anak yang berbakti. Sama seperti anakku sendiri, tidak bisa, aku harus memberitahu dia. Semua. Pertama, kami sangat berterima kasih kepada Pak Qin yang menyempatkan diri untuk datang ke desa Baisu kami. Sekaligus, kami ingin sekali lagi berterima kasih kepada Pak Qin karena memilih area liburan di dekat desa kami. Di sini, kami mewakili seluruh penduduk desa Baisu untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kunjungan Pak Qin. Ayo tepuk tangan semuanya. Ayo. Mari kita angkat gelas bersama untuk menyambut Pak Qin, bersulang. Aku tidak bisa minum ini. Kenapa? Bu, Aku mengamati, hari ini banyak orang tidak memperhatikanmu. Mungkin bisa membawamu pergi. Kamu ingin membawaku pergi? Jadi aku tidak boleh. aku harus tetap sadar. Aku bisa membawa kamu pergi dengan. Sui An, ketika Mama baru saja datang ke sini, Wu Dahu selalu mengawasi. Takut hari ini tidak cocok untuk melarikan diri, Mama khawatir. Takut kamu dalam bahaya. Sudah bertahun-tahun berlalu, tak disangka ibu masih peduli padaku. Tenang saja, pasti akan melindungimu. Baiklah, Ibu, aku ikut kata-katamu. Sui An, cepat kemari, ini ada kue yang ibu bawa untukmu, cepat coba. Enak sekali. Untung sudah kusiapkan dari awal. Ada obat di dalam minuman dan kue. enak kan? Aku harus segera kabur atau Nona Qin akan celaka. Setiap kali melihat Nona Qin, aku teringat Saodi. Entah kenapa, aku tidak tahan melihat dia menderita. Sepertinya hanya ini pilihan. Sakit sekali. Sakit sekali, tidak bisa pikir lain. Harus cepat pergi. Bu, kepalaku pusing banget. Sui An, kamu kenapa? Karena orang di sini banyak? Tidak tahu. Tiba-tiba rasanya nggak enak. Sui An, ibu bisa antar kamu ke rumah itu istirahat. Tenang, ibu yang jagain urusan di luar. Ada kesempatan Bisa kabur. Ibu akan panggil kamu. Ya, bawa ibu keluar. Harus berenergi. Ayo istirahat sebentar. Baik, ayo. Kena. Nanti kamu sampai di rumah itu, kita ambil foto kamu dengan para bujangan tua, pasti dapat uang. Kamu mau bawa dia kemana? Li Xiaomei, Kamu terkunci di dalam rumah. bagaimana bisa melarikan diri? Aku datang untuk membawa. Nona Qin, Dia ingin memasukkan obat ke minum, membuatmu pingsan, lalu mengirim kepada lelaki tua yang meminta uang. apa kamu bicarakan? Aku ibunya, bagaimana aku menyakitinya? Anakku percaya pada ibu. Tidak bisa diobati. Kamu mencoba menjelekkan ibuku. Kamu tidak tahu, hari ini aku tidak minum alkohol. Kamu tidak minum alkohol? Nona Qin, mendengar dia membicarakan ini dengan Wu Dahu. Kamu harus percaya pada. Kamu bohong, aku tahu, sebelum aku datang ke sini. Kamu masuk dapur kami. Aku pikir kamu mau membantu, ternyata kamu ingin meracuni anakku. Sui An, aku ibumu. Mana mungkin aku mencelakaimu? Percayalah padaku. Nona Qin, kamu tidak boleh percaya padanya. Orang yang ingin mencelakanmu itu. Maksudmu? Aku tidak percaya kata-kata ibuku sendiri, tapi malah percaya omongan orang gila? Nona Qin, aku tidak perlu bohong. Aku datang untuk mengingatkanmu. Percayalah padaku.
Anakku, dengan susah payah, dari kota sampai ke sini, hanya untuk menemukan aku dan mengakuiku sebagai ibunya. Aku tahu. Putrimu menikah jauh darimu. Kamu merasa susah. Tapi meskipun kamu merasa susah, kamu tidak bisa meracuni putriku dan menjodohkannya dengan seorang pria tua lajang. Kamu ngomong sembarangan, jelas-jelas itu kamu. Orang gila ini, bukankah dia sebelumnya dikurung di kandang kuda keluarganya Wu? Dia sudah tidak waras sejak dulu, tidak menyangka di usia ini dia masih tidak diam. Dengar-dengar dari istri keluarga Wu, katanya Nona Qin ini adalah putrinya sendiri. Ibu kandung tidak akan mencelakai anaknya sendiri. Orang gila ini, cerita bohong saja tidak jelas. Sui An. Dia bukan sekali saja mencemarkan nama ibu. Kamu harus membela ibu ya. Ibu tenang saja. Saya sudah bilang saya di sini. Saya sudah memberi kesempatan, tapi kamu semakin buruk menjelekkan ibu saya. Saya bilang, saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti ibu. Mengerti? Tidak, saya tidak mengejek dia. Kelihatannya kamu memang tidak menangis kalau belum kena sanksi. Suyan, kamu baru terkena obat jika memang dia memberikannya padamu. Jadi obat ini, pasti dia belum membuangnya. Lebih baik kita cari dengan baik-baik. Kalau benar-benar menemukannya, berarti itu dia yang melakukannya. Tidak ingin menggeledahmu. Berikan saja. Sui An, lihat ini. Sui An, lihat ini. Kamu masih bilang bukan kamu. Obat bubuk ini yang kami taburkan, kan? Kalian yang menaburkan. Kakak menyudah. Apa yang kamu inginkan? Baiklah, kamu bilang tidak ada obat, lalu minum ini. Kami akan mempercayaimu. Bubuk ini adalah pil tidur yang digunakan di desa. Overdosis bisa berakibat fatal. Kau mencoba membunuhku? Kamu takut. Kamu merasa bersalah. Oke, aku akan minum. Donating. Aku bersumpah, semua yang kukatakan padamu itu benar. Apa kau benar-benar ingin aku meminum pil-pil ini? Mengapa hatiku terasa sakit saat menatap matanya? Bagus. Saya minum. Tunggu. Kalau sampai ada yang celaka, Haruskah bertanggung jawab untukmu? Andaikan. Aku rasa harus mematahkan tangannya biar dia nggak bikin masalah lagi. kesempatan membawa ibu pergi ditemukan. Semuanya dihancurkan oleh orang gila ini. Harus tidak. Aku perlu berbicara lagi dengan ibu. Semuanya salahmu. Gagal mengikat orang, membuat wanita sial itu kabur. Lihat, rencana bagus itu jadi hancur karena dia. Dia itu dompet uang saya. Begitu saja lenyap. Salah saya, semua salah perempuan gila itu. Cepat atau lambat, aku akan habisi dia, HM. Man datang, silakan duduk. Tante, hari ini saya dan Tianci kembali untuk membahas soal mahar. Ibu saya bilang, mahar setidaknya 300.000. Kalau tidak ada, pesta pertunangan beberapa hari lagi tidak perlu dilakukan. Man, 300.000 itu bukan jumlah kecil. Keluarga kami, Bibi, selama bertahun-tahun berpura-pura menjadi Wu Zhaodi, dan bantu menipu Li Xiaomai. kenapa tidak boleh minta uang ini? uang apa lagi? Suyan, Tianci mau bertunangan. Keluarga ceweknya minta 300 juta. Uang segitu, mana mampu keluarkan? Ini lagi mengeluh. Memang salahmu aja, 300 juta pun gak bisa keluar. Waktu itu, kamu ngotot melepaskan Zhaodi yang pembawa sial itu. Kalau tidak, Tianci gak perlu repot cari istri begitu. Dengar ya, kalau kau tak bisa menyediakan 300.000 itu, aku akan memukulmu sampai mati. Ini hanya mas kawin, aku akan membayarkannya untuknya. Ini mas kawin, aku bayar untuknya. Kamu pergi. Mengapa tidak? Oke. Suaranya terdengar familiar. Begini saja, saya ingin melihat 300.000 orang ini di pesta pertunangan. Ayo pergi. Baik-baik. Aku mau antar kamu.
Sui An, kok bisa kamu yang bayar? Wu Dahu dan anaknya menjebakmu di gunung dan membuat kita terpisah lama. Aku tidak kasih uang ke dia. Aku harus bikin mereka tenang dulu, agar bisa bawa kamu pergi dengan mudah. Begitu, ya. Aku akan bawa kamu pergi. Hei ini. Dahu, orang Margakin gak berniat kasih kita 300.000. Dengan begini, kita gak bakal dapet apa-apa. Ini bikin rugi, hari ini aku bakal habisin dia. Jangan gegabah. Bunuh dia satu, kita bisa dapat uang. Jadi, maksudmu apa? Cari kesempatan, biarin Qin Sui An bunuh Li Xiaomei. Gak ada yang curiga dengan identitasku. Juga kita bisa dapat banyak uang. Kalau begitu, kita seumur hidup gak perlu khawatir lagi. Makanya harus istriku yang lakukan ini. Pesta pertunangan adalah kesempatan. Saya akan membuatnya menjadi pembunuh di depan umum. Suaranya kok mirip dengan suara putri si gila itu. Rekam video panggilan. Halo. Tolong cari namanya Wang Manman. Cari tahu hubungan Wang Manman dengan si gila. Buatkan laporan tes DNA untuk saya dan ibu, ingin membawanya sah. Kumpulkan semuanya dan berikan saat pesta pertunangan. Ini adalah barang bagus yang khusus saya bawa dari kota. Kita rekam proses pertunangan, jadi bisa diputar saat pernikahan. Oke, sekarang aku nyalakan. Semua orang datang belum? Jam berapa mulai? Hampir selesai. Ayo pergi. Baru saja itu bayanganku. Suara mirip sekali dengan suara adikku. Benar-benar mirip. Seperti adikku sekali. Apakah pertunangan berkah dari Tuhan? Wu Dahu membawa Zhaodi kembali untuk menghadiri pertunangan adiknya. Pasti begitu. Pasti begitu. Aku harus keluar. Aku cari cara keluar lihat Zhaodiku. Sekalipun cukup. Tuan Qin. Ini adalah semua kebenaran yang ditemukan. Hari berbicara dengan orang gila, Bukan anaknya. tapi tunangan Wu Tianqi, Wang Manman, dan berdasarkan tes DNA. Anda dan Zhang Xiaomei sebenarnya. Karena hari itu Anda merasa curiga, saya menggunakan rambut Anda, si gila Zhang Xiaomei, dan Wang Manman untuk tes DNA. Wang Manman bukan anak si gila itu. Tuan Qin, nama asli si gila adalah Li Xiaomei. Apa? Dia juga bernama Xiao. Iya, Anda dan Zhang Xiaomei sebenarnya. Celaka, si gila itu kabur. Jangan bengong, jangan biarkan dia mengacaukan acara tunangan Tianqi. Ayo kita cari dia, cepat. Para tamu sudah datang. Kamu sungguh tak sabar ya? Tentu saja tidak sabar. Itu suara Zhaodi. Tapi Zhaodi adalah kakak Tianqi. Bagaimana bisa mereka? Oh iya, Manman. Mulai hari ini. Tidak perlu berpura-pura jadi Wu Zhao. Renkana berubah. Karena ibumu Li Xiaomei. Dia akan mati hari ini. Yang selalu berbicara dengan saya adalah Zhaodi yang palsu. Bagaimana mungkin Zhaodi saya palsu? Bukan kamu. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Siapa kamu sebenarnya? Kenapa suara kamu persis seperti Zhaodi saya? Apa yang kalian bilang tentang pura-pura tadi? Sepertinya kamu sudah tahu semuanya. Mama, aku sebenarnya Zhaodi. Selama bertahun-tahun bicara dengan saya adalah kamu, bukan Zhaodi. Kenapa bukan? Li Xiaomei, kamu tidak percaya Zhaodi benar-benar menikah jauhkan. Saat di tebing, Zhaodi tidak diselamatkan oleh Zhao Chenggui. Didorong oleh Zhao Chenggui dari tebing dan meninggal. Zhaodi tidak mungkin mati. Dia tidak akan mati. Kenapa tidak, Li Xiaomei? Saat itu, kamu memaksa melarikan diri bersamanya, hingga terjatuh dari tebing, menyebabkan kematiannya. Tidak mungkin dia mati. Dia tidak akan mati. Sudah menunggu 20 tahun. Bagaimana mungkin? Aku meneleponnya selama 20 tahun. Dia pasti masih hidup. Orang yang pendek umur itu meninggal. Kalau tidak, kenapa selama 20 tahun dia tidak menyusulmu? Dan kenapa ayahku menyuruh Manman menjadi Zhaodi selama 20 tahun untuk menipumu? Supaya kamu bisa bekerja untuk keluarga Wu kita, ibuku tersayang.
Li Xiaomei, berhentilah bermimpi. Zaodimu sudah meninggal 20 tahun. Bahkan jika kalian di alam baka, kalian tidak akan bertemu. Mereka yang membuat Zaodi mati. Lucunya, demi Zaodi ini. Kamu bekerja keras untuk keluarga Wu selama bertahun-tahun. Kamu bilang, andai Zaodi di alam baka tahu. Apa yang akan terjadi jika ibunya menjadi hamba bagi pembunuhnya selama 20 tahun? Zaodi sudah mati, menjadi pelayan pembunuh Zaodi. Bekerja keras selama 20 tahun penuh. Kenapa aku sebodoh ini? Kenapa aku begitu bodoh? Ibuku yang baik. Hari ini, aku akan memanggilmu, Ibu, untuk terakhir kalinya. Karena kau akan meninggal, aku akan mengatakan yang sebenarnya, agar kau bisa meninggal dengan hati nurani. Ya, aku akan mati. Aku akan mati. Zaodiku sudah meninggal. Untuk apa aku masih hidup? Zaodi, ibu akan segera pergi membalaskan dendammu. Li Xiaomei kemana? Masih belum bisa menemukannya. Sudahlah, izinkan saya memeriksanya dengan teliti dulu. Pergi ke neraka. Xiaomei, Ini. Pembalasan pelaporan untuk keunggulan, apa yang sedang... Ada apa, Bu? Putrinya menikah jauh dan meninggal segera. Takut dia patah hati, jadi Man-Man berpura-pura jadi putrinya. Tak disangka, saat tahu kebenaran, dia marah dan mulai memukul orang dengan tongkat. Dia ingin semua dimakamkan bersama putrinya. Biarkan aku pergi. Kamu gila, anakmu sudah meninggal. Kenapa Bukan yang menyakitinya. Cari siapa yang... menyebabkan Zaodi mati? Ya, mereka. Mereka membunuh Zaodi. Aku akan bunuh mereka, biar mereka menemani Zaodi di kubur. Kamu gila. Perempuanmu mati. Perlu usaha lebih. Bikin dia benar-benar gila. Qin Luo'an bisa bertindak padanya. Lepaskan. Jangan sakiti. Mama. Jangan sentuh dia. Mama. Ada pembunuhan. Qin Suian bunuh orang. Masih bengong? Cepat panggil dokter. Kenapa kamu membunuhnya? Mama, aku tidak. Aku ingin melindungimu. Aku tahu kamu melindungiku dengan menjatuhkannya sampai mati. Semua ini salahku. Semua ini salah ibu. Bu. Aku tidak melakukannya. Bagaimana kalau kita panggil dokter dulu? Mungkin dia bisa diselamatkan. Suian sudah mati. Jangan membohongi diri sendiri. Ibu tahu kamu takut bertanggung jawab atas pembunuhan. Tapi dia sudah mati. Jadi biar ibu yang menanggung. Bagaimana menurut Kamu menanggungnya. Kamu atas dasar apa mau dia? membunuh Li Xiaomei? Kenapa harus menggantikan hukuman? Ia orang itu dibunuh, kenapa kamu mau menggantikan hukuman orang lain? Kamu mengikuti Datang ke desa kami, setiap hari kami menjamu dirimu dengan baik, tidak tahu di mana kami salah padamu. Kamu mau membunuh orang. Aku tidak membunuh dia. Dia bertindak gila, memukuli orang sembarangan. Lalu bagaimana meskipun gila dia adalah warga desa Baisu, kita bukan orang yang bisa kamu bunuh sesuka hati. Suian, jangan berdebat dengan mereka. Ibu mau bicara jujur. Ibu melihat hal ini adalah perbuatanmu. Penduduk desa sepakat Li Xiaomei wanita gila. Biarkan Suian. Berikan kompensasi kepada keluarga kami. Dia tidak perlu bertanggung jawab. Keluarga kami tidak akan melanjutkan masalah. Mama. Kamu juga tidak percaya padaku? Menyangkalnya? Kau membunuhnya. Feng Shui desa Baisu berantakan. Bayar ganti rugi kepada kami. Anda bisa melupakannya. Saya ingin menelepon. Apa yang terjadi? Akankah polisi menang? Kamu nggak tahu kekuatan desa pohon putih kita. Wanita yang ke tempat kita nggak bisa keluar dengan gampang. Jangan banyak omong sama. Hari ini harus kasih dia sedikit pelajaran. Ayo semua. Qin Suian, Li Xiaomei. Pusat tes DNA dan genealogi. Apa? Barusan dengar apa? Siapa sebenarnya Xiaomei? Suian Luo'an.
Tes DNA ini apaan? Kamu meragukan ibumu? Aku berjuang keras mengirimkanmu keluar dari desa, agar kamu bisa hidup lebih baik. Sekarang kamu kembali. Meragukan ibu seperti ini? Bu. Aku. Jangan alihkan topik. Tidak peduli siapa kamu, kalau membunuh orang dari desa kita, harus bayar kompensasi. Coba saja kalau tidak mau. Bayar apa? Bukan aku yang mendorong orang itu. Harus bayar. Ibu ada di pihakmu. Meski kamu membunuh orang. Kamu tetap anak yang paling dicintai Mama, dan Wu Jia terus memahami sesuatu. Qin Sui-an, bahkan Mama sudah melihat kamu membunuh orang, tapi apa yang kamu masih bantah? Bu. Li Xiaomei masih terbaring menunggu dokter untuk merawat. Mereka bukan menyelamatkan Li Xiaomei, malah memfitnahku. Apa yang mereka coba? Mereka tidak percaya padaku, kamu tidak percaya pada Suyan, Mama percaya padamu. kamu anak yang jujur dan baik hati. Kenapa ibu tidak mendukungku seperti ini? Siapa mendorong Li Xiaomei? Saya percaya Li Xiaomei tahu lebih banyak. Karena kalian sangat bangunkan Li Xiaomei. Li Xiaomei berbicara. Siapa yang sebenarnya saya? Saya tahu siapa yang mendorong saya. Saya tahu. Tahu siapa yang mendorong saya? Siapa mendorongmu? Mereka yang membunuh anakku. Mereka menipuku membantu. Kerja sepanjang tahun Aku tidak punya alasan untuk takut. Dia yang mendorongku. Kamu memfitnah. Aku jelas-jelas melihat kamu yang mendorongku. Karena aku tahu kebenarannya. Jadi kau ingin membunuhku. Bukan begitu? Sayang, kamu harus percaya pada ibu. Jangan percaya omongan gila orang ini. Ketahui kebenaran. Apa yang kamu tahu tentang kebenaran? Bukannya kebenaran bahwa putrimu lama mati? Aku berusaha supaya kamu tidak bersedih. Biarkan Maman menghiburmu. Kamu tidak berterima kasih. Begitu balas budi dengan kebencian? Kau masih pikir aku yang mendorongnya, kan? Suan, jika ibu mengaku bahwa aku yang mendorongnya bisa membantumu menanggung kesalahan, maka sebagai ibu, aku rela sekali. Apa ini benar ibuku? Orang mengorbankan hidupnya demi mengeluarkanku dari gunung. Bagaimana bisa setelah diidentifikasi korban masih mau memfitnahku? Bu, aku mau tanya. Apakah kau percaya padaku? Percaya, bagaimana aku bisa tidak percaya padamu? Kamu bilang dia yang mendorongmu. Apa kamu punya bukti? Iya, aku punya bukti. Aku punya bukti kalau kamu yang dorong aku. Ngomong APA, kapan aku sentuh kamu, aku peringatkan. Dulu, iri sama ibuku. Kenapa sekarang kamu masih mau fitnah dia? Mama. Kamu nggak bisa asal tuduh orang lain, karena kamu kehilangan Zaodi. Kalianlah pelakunya, kalianlah Kau sudah membunuh Zaodiku. Kau pura-pura jadi Zaudiku menipuku kembalikan dia. Ibu. Kau ingat apa yang kau lakukan pada suaraku selama bertahun-tahun? Orang jahat. Kalian orang jahat. Orang jahat. Sui-an, Li Xiaomei itu orang gila, jauhi dia. Wang Manman, kenapa kamu sengaja memprovokasi Li Xiaomei? Takut dia mengeluarkan bukti? Apa yang sengaja diprovokasi? Aku tidak melakukan apapun. Ibuku begitu lemah. Baik hati sekali. Meski Membuat Li Xiaomei senang, mustahil bekerja sama dengan Wang Manman berhati bus. kerjasama. Suyan. Manman juga hanya mengucapkan sepatah kata yang lepas. Dia adalah adik iparmu, jangan sulitkan dia. Apakah orang ini ibuku? Apakah laporan tes DNA itu benar-benar milik saya dan dia? Saya mengatakan yang sebenarnya. Mari kita dengar. Apa yang ingin Sudahlah, jangan alihkan topik. Bagaimanapun juga kamu yang merusak orang-orang di desa kita, menghancurkan feng shui kita. Kamu harus memberikan kompensasi. 2 juta di kartu ini. Saya percaya ini bisa digunakan untuk kompensasi sipil yang disebutkan tadi. Apa kamu mau merampasnya? Kecuali Li Xiaomei mengeluarkan Bukan kamu. Kenapa, buru-buru? Tunggu dokter datang, Li Xiaomei. Kalau tidak, Kalian tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sini.
Memang orang yang malang. Tapi bisa pas ya. Nama dia dan ibu saya sama-sama Xiao Mei. Halo, Tuan Qin. Xiao Yo, hasil tes DNA yang saya minta terakhir kali bagaimana? Apa hasil tes DNA yang aku minta? Pak Qin, sinyal di sini kurang baik. Tidak dengar. Aku bilang, Apa hasil dari tes DNA yang aku minta? Tolong ulangi. Xiao Yo. Xiao Yo. Apa itu benar? Bagaimana bisa ada tanah longsor di sana? Jalan di pegunungan ini sudah sulit dilewati. belakangan ini hujan terus ya. Tanah longsor terjadi. Dengar-dengar mobil Pak Qin terjebak di dalam sana. Sekarang kita belum tahu harus bagaimana. Jangan khawatir dulu. Tian Cikan sudah pergi bawa orang untuk bantuan. Aku akan cek dulu. Xiao Yo. Jangan-jangan Xiao Yo yang terkena masalah. Swayan lihat kejadian hari ini. Dokter sudah datang belum? Sudah datang. Dokter, cepat masuk. Bu, Anda istirahat, biar saya jaga di sini. baik, saya turun dulu. Dokter, tolong cek keadaan dulu. Luka luar? Bawa obat ini padanya. Baiklah. Wu Dahu beruntung, menikah dengan istri baru, dan istri lama bekerja keras untuknya. Hebat. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Kenapa marah? Nggak salah ngomong. Masalah ini semua orang di desa tahu. Kamu bilang Zhang Xiaomei itu istri kedua Wudahu, dia cuma nikah sekali. Tentu saja nikah cuma sekali. Dulu bawa wanita dari luar dan punya. Itu bukan nikah. Zhang Xiaomei lah yang dia nikahin resmi. Apa yang terjadi ini? Apakah benar Zhang Xiaomei bukan ibuku? Sui An, apa kata dokter? Kapan dia sadar? Dokter datang, dia sadar sebentar. Dia sudah memberitahukan bukti padaku. Dia memang punya bukti ya? Iya. Tapi harus dilihat dulu baru tahu. Kalau Zhang Xiaomei yang mendorongnya, dia akan mengikuti saranku untuk melihat bukti. Oh begitu ya. Anak tetangga melihat kejadian itu. Anak-anak tidak berbohong, mungkin diminta memberikan kesaksian di kemudian hari. Selamat tahun baru. Untunglah bukan kamu yang mengalami. Ibu merasa lega. Ibu duluan. Feng Tua. Apakah anak Anda ada di rumah? Feng Tua, apakah anakmu ada di rumah? Mama, Saya mengarangnya saja. kamu jatuh jebakan? Keluarga Feng selalu sekolah. Tidak datang ke pesta pertunangan. Mengapa dia harus menyalahkan ini pada saya? Apakah benar karena uang? Pergi bersamaku, bukankah dia bisa dapat uang lebih banyak? Kenapa ya? Menurut dokter desa itu, Li Xiaomei, Zhang Xiaomei bukan saudara jauh. Diambil Wudahu dari luar. Istri yang dibawa pulang. Nama putrinya juga disebut Zaodi. Jangan-jangan aku ditipu. Sayang sekarang aku tidak bisa hubungi Xiao Yo. Aku sudah tahu kebenarannya. Tidak bisa. Aku harus coba tes mereka. Li Xiaomei belum sadar. Qin Suyan ini sedang menipumu. Aku sudah pergi tanya ke keluarga Feng. Anak mereka sedang sekolah. Bagaimana mungkin melihat siapa yang mendorongnya? Tidak bagus. Sepertinya dia sudah mencurigaimu. Tidak.
Kita harus segera membunuh Li Xiaomei. Untuk menghindari komplikasi yang tidak terduga. Suyan, Luan, ada apa kalian kemari? Mama, aku ingat kau bilang tidak perlu mengepang benang merah karena Itu akan membuatnya bermakna, bukan? tapi aku ingin mengenakan benang merah yang kau jalin lagi. Bisa kamu buatkan satu lagi buatku? Kenapa kamu bicarakan itu? Cukup memakai ini, tidak perlu lain. Ibu, aku hanya ingin yang baru. Bisa kamu buatkan lagi untukku? Baik, aku buatkan. Suyan, kamu minta dibuatkan. Tali merah baru. Apakah curiga padamu, Bu? Ibu mati-matian menyuruhku keluar dari gunung, tapi di sini aku ragu padanya. Namun, Bu, aku tidak meragukanmu. Aku ingin pakai lagi gelang merah buatanmu. Kau tidak mau? Perkenpiet. Suyan, lihat sudah selesai. gelang ini hanya ibu yang bisa membuat. Kecurigaanku salah? Tapi kenapa ada begitu banyak kebetulan? Suyan, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Mama, istirahatlah awal. Baik. Kamu juga cepat pulang dan istirahat. Dasar Berensek. Ajari aku cara membuat ini. Tali merah itu. Tanda persaudaraan dengan Saudi. Diambil oleh kamu dan Nona Qin. Kamu mau aku ajarin? Nggak mungkin. HMPH. Kalau kamu nggak ngajarin, aku akan biarkan orang di utara basmi Xiao di kamu. Maunya kamu gimana? Majarin nggak? Najar. Cepetan. Ini. Untung aku cerdas. Waktu mau nyamar, aku udah curi-curi belajar bikin tali merah sama Li Xiaomei. Dia sudah curiga, cepat cari cara. Ini tidak bisa ditutupi lama. Kita harus buru-buru cari cara. Habisi Li Xiaomei sebelum terlambat. Li Xiaomei, oh Li Xiaomei. Hidupmu ini memang berhutang budi pada keluargaku, Wu. Sekarang saatnya kau terakhir kali berkontribusi untuk keluarga Wu. Li Xiaomei. Jiwa penasaran jangan datang mencariku, ya. Salahkan saja anakmu, Zhao Di. Kalau saja dia mau keluarin uang. Sampai menunggumu bangun untuk bukti apapun. Tapi aku juga tidak akan membunuhmu sekarang. Ayo berangkat. Istriku. Jangan bergerak. Kalau kamu melawan, aku habisi kamu. Tolong. Li Xiaomei. Aku bunuh kamu. Wanita sialan. Aku cekik kamu sampai mati. Cekik kamu. Aku cekik kamu. Bagaimana kamu? Dia Wu Dahu. Wu Dahu ingin membunuhku. Orang yang datang adalah Wu Dahu. Itu dia. Bukti yang saya sebutkan hanya terkait dengan ibu. Kenapa Wu Dahu menyerang? Apakah mereka berdua satu tim? Baik.
Aku tahu. Kau yakin yang mendorongmu ibuku? Ya, itu dia. Kau bilang punya bukti, mana buktinya? Apa gunanya bukti bagimu? Entah kau yang melakukannya, atau ibumu yang melakukannya. Apa bedanya? Kalian semua ingin aku mati. Aku memukulmu karena kamu menyakiti ibuku. Tanya dirimu, adakah tanpa alasan? Aku menyakitinya? Iya. Kamu hanya percaya padanya. Sudahlah. Asal kamu beri aku bukti, minta apa saja boleh, misalnya uang. Weng, Zaodiku sudah mati. Buat apa uang? Untuk siapa? Bagaimana cara bisa memberiku bukti? Barusan kamu juga lihat. Wu Dahu mau membunuhku. Memberikan bukti padamu. Apakah aku masih bisa hidup? Li Xiaomei. Aku tidak berpikir mengambil nyawamu. Selama kamu memberikan bukti padaku, aku pasti akan menjamin keselamatanmu. Aku bisa memberikannya. Tapi aku punya satu syarat. Kamu harus membawa aku pergi bersamamu. Dan saat kamu mengambil bukti, keluarga Wu tidak boleh ada di sana. Baik, aku setuju denganmu. Cepat pergi. Pintu ini meski sudah Itu takkan menahan mereka lama. Kalau Wu Dahu menemukan, akan menghancurkan bukti. Nona Qin, setelah kupikirkan, aku tidak akan ikut denganmu. Pergilah sendiri. Aku akan menunggu di sini. Kamu tidak pergi. Kalau aku ikut, lalu bagaimana? Bahkan jika terbukti, Siapa yang dorong saya? di desa tidak memberikan saya keadilan. Hanya akan menguntungkan kamu. Buktinya di mana? Pertenangan Tianxiai. Saya melihat. Dia suruh orang Pinjamkan kamera. Kamera itu direkam terus di sana. Saat itu sangat kacau. Kamera itu pasti tidak ada yang matikan. Semua bukti pasti terekam di dalamnya. Tian Chi simpan di tim desa. Tenang, aku dapatkan rekaman itu. Baiklah, kamu pergi dulu. Kalau Zaodi masih hidup, dia akan seusia denganmu. Anggap saja aku kumpulkan sedikit karma baik. Masalah ini, aku tidak akan seret kamu ikut campur. Zaodi, Mama sudah 20 tahun tidak bertemu kamu. Lekebuken? Aku sudah menjadi babu bagi musuhmu selama 20 tahun. Zaodi, Mama akan segera menemanimu. Semuanya harus berakhir. Ada yang aneh. Li Xiaomei tadi bilang mau pergi bersamaku. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Jangan-jangan. Tidak. Zaodi. Mama akan membalaskan dendammu. Zaodi, Mama akan balas dendam untukmu. Li Xiaomei. Li Xiaomei. Kau perempuan jalang, kau gila? Kau benar-benar mau bakar kami hidup-hidup? Aku memang gila. Sejak kalian bunuh Zaodiku, sejak saat itu aku sudah gila. Aku akan bakar kalian. Biar kalian temani Zaodiku, aku bikin kalian mati, semua kalian mati. Biarkan aku keluar, aku tak mau mati, cepat buka pintunya. Bu. Aku ini anak kandungmu. Tiga kau bakar kami? Anak kandung. Kau ini anak kandung beserta wanita di sampingmu. Menipuku berapa tahun? Selama ini, pernahkah kau panggil aku ibu? Kau menipuku. Katamu anakku Zaodi menderita agar aku bekerja keras untuk kalian.
Selama ini aku juga harus menerima kekerasan dari kalian. Aku rela tidur di kandang sapi, dan aku melakukan semua pekerjaan kotor dan berat karena aku percaya Zaodiku masih hidup. Sekarang Zaodiku sudah mati. Keberadaan saya terus berlanjut, apa gunanya? Kalian semua pantas mati. Mama. Zaodi tidak meninggal. Dia masih hidup, Bu. Apa kau pikir aku akan tertipu dengan trik yang sama 2 kali? Aduh. Tianqi benar. Zaodi Anda memang belum meninggal. Dia masih hidup. Oh, Qin Suyan yang tinggal di rumah ini. Dia adalah putrimu, Zaodi. Menurutmu, aku masih bisa percaya? Qin Suyan benar-benar Zaodi. Ingatlah tali merah di tangannya, ingatlah ibunya juga bernama Xiao Mei. Kamu pikir dunia ini bisa memiliki begitu banyak kebetulan? Zhao dijatuh dari tebing tahun itu. Aku juga berpikir dia mati. Saat itu aku memanfaatkannya. Jadi karang cerita tentang Zaodi. Alasan menikah jauh. Sampai beberapa hari yang lalu. Qin Suyan datang ke desa. Saat dia mengeluarkan Tali merah di tangannya. aku tahu dia adalah Zaodi. Dia sebenarnya tidak mati. Ibu, kakak belum mati. Dia masih hidup. Tidak mungkin dia meninggal. Dulu dia melarikan diri dari gunung. Kita memang mau uangnya, makanya bilang Zhang Xiaomei adalah ibunya. Iya. Dia memang Zaodi Mu. Pikirkan, bertahun-tahun menikah dengan Wu Dahu, aku tidak pernah melahirkan anak. Pikirkan lagi, mengerti bagaimana ini terjadi. Aku mempunyai masalah kesuburan, tidak bisa punya anak. Bagaimana mungkin aku adalah ibu kandung Qin Suyan? Ah, betul-betul. Dia tidak bisa punya anak. Laporan pemeriksaan masih ada. Ambil laporan pemeriksaan dan tunjukkan padanya. Cepat ambil ini. Lihat ini. Zaodi. Benar-benar anakku. Ibu, dia benar-benar Zaodi. Bebaskan kami, ya? Aku pasti akan baik pada ibu dan kakak. Ibu, Membakar kami itu salah. Ibu pikirkan baik-baik. Bukankah ibu adalah ibunya? Kalau ibu bakar kami, kakak juga akan kena. Anggap saja demi kebaikan dia, ya? Tolong bebaskan aku mohon, Bu. Lishamei kamu hila ya? Pantesan kamu berubah pikiran. Jadi, Menipuku keluar menyakiti ibuku. Zaodi. Pergi, lepaskan dia. Suyan, Luo. Li Xiaomei ingin membunuhku. Sudah lama ku bilang, dia itu orang gila. Dia mau menyakiti keluarga kami, Fu. Suyan, kamu harus balas dendam untuk ibu. Suyan, kamu mau kemana? Bicarakan nanti, mau lihat dia sekarang. Suyan. Kenapa kamu tidak percaya pada ibu? Kamu benar-benar ibuku? Kamu benar-benar ibuku? Aku memang ibumu. Aku juga membuatkan gelang merah untukmu. Aku harus berbicara dengan Li Xiaomei, minggir. Wanita Jalong. lebih baik aku beritahu yang sebenarnya. Suyan itu memang anakmu, Zaodi, tidak salah. Tapi aku beritahu kamu. Tanpa izin saya, kamu tidak boleh mengakuinya. Kalau tidak, yang sial malah dia. Karena dia adalah putri saya. Itu berarti Semuanya hanyalah kesalahpahaman. Kamu tidak punya hak melarang kami bertemu, ibu dan anak. Karena sekarang saya tidak mau. Grup Qin akan mengembangkan resor wisata di desa kita. Dilihat, tempat kita adalah yang terbaik. Jadi jangan sampai ada skandal.
Putrimu hanya seorang sopir kecil, sementara aku adalah orang kepercayaan manajer umum grup Qin. Seluruh proyek ini dipimpin olehku. Menurutmu, perlu buka mulut agar putrimu kehilangan pekerjaan? Wu Tianqi, apa yang ingin kamu lakukan? Jika menurut, aku tidak akan bertindak apa-apa. Jika tidak, putrimu tidak akan pernah bekerja dan hanya bisa kembali ke desa. Pikirkan baik-baik. Putrimu dengan susah payah baru bisa keluar. Tidak, tolong jangan. Jadi, apakah kamu mengerti maksudku? Kalian tidak boleh saling mengenali. Tidak boleh saling mengenali. Sebenarnya apa yang baru saja kalian bicarakan? Aku memberitahunya kalian baru bertemu, jangan cari masalah. Ada apa, kakak? Jangan panggil aku kakak, adik seperti... Benar-benar menjijikan. Li Xiaomei. Aku ada pertanyaan. Jawab dengan jujur ya. Katakan saja. Apakah kamu tahu cara membuat tali merah ini? Uhuk-uhuk. Aku tidak bisa. Nona Qin, aku tidak bisa membuat tali merah ini. Yang sebelumnya aku pakai di tangan, adalah yang direbut dari Zhang Xiaomei. Saat itu, kamu tidak mengatakan seperti itu. Saat itu aku berbohong, aku cemburu padanya. Nona Qin, berhenti bertanya lagi. Nona Qin, jika kamu memiliki bukti bisa membuktikan kamu tidak bersalah, cepat pergi. Tapi Tante, tahukah kamu? Dulu, aku juga dipanggil Saudi. Di tempat terpencil ini, orang ingin anak laki-laki, banyak yang namanya Saudi. Nama kamu Saudi bukan hal yang aneh. Nona Qin, jangan tanya lagi, cepat pergi saja. Hei, Suian. Ibumu adalah Zhang Xiaomei. Aku adalah ayah kandungmu. Aku pasti tidak akan membohongimu, kan? Tapi kalian memfitnahku. Qin Suian ini cepat atau lambat akan tahu kamu bukan ibu kandungnya. Sepertinya rencana kita harus dilakukan lebih awal. Ya, benar. Zhang Xiaomei bukan ibu kandungku. Dia menipuku. Apakah mungkin ibuku sebenarnya adalah Li Xiaomei? Kenapa Li Xiaomei tidak mengakui tali merah miliknya? Kenapa? Anak, jangan berpikir yang buruk. Selama ini, apakah Wu Dahou dan Wu Tianqi selalu membuli kamu? Tidak, hari ini aku, Namanya Xiaomei, dibawa dari Sichuan ke sini. Tahukah kamu? Kamu lebih mirip ibuku daripada Zhang Xiaomei. tidak, aku bukan ibumu. Tidak mungkin ada begitu banyak kebetulan. Dia pasti ibuku. Tapi mengapa dia tidak mau mengakui keberadaanku? Apa yang akan kamu lakukan? Li Xiaomei sudah bangun, kan? Qin Suian, Luoan, bagaimana dengan uang yang dijanjikan? Orang itu sudah bangun, mengapa saya masih kehilangan uang? Kau, Li Xiaomei, dari desa kami. Jika kau menyakitinya, sama saja dengan... Kau menampar desa kami. Jadi, beri kami uang. Orang baik-baik saja, mengapa saya harus membayar mereka? Lagi pula, sekalipun aku kehilangan uang, itu kerugian baginya, bukan kepadamu. Lagi pula. Ada bukti orang itu didorong oleh saya, bukan orang desa kalian? Hei, maksudmu apa? Bukankah kamu butuh bukti? Aku punya bukti video. Lihat saja kalian akan tahu. Menurutku, kalian itu dibodohi dan malah membantu menghitung uang si penipu. Maksudmu apa? Kalian lihat video dulu, setelah lihat kalian pasti tahu. Pembunuhan. Qin Suian membunuh. Kenapa semua diam? Cepat panggil dokter. NK. Kenapa kamu membunuhnya?
Memang Zhang Xiaomei yang dorong. Qin Suian dan Zhang Xiaomei kan ibu dan anak kok bisa jadi begini, ya apa sebenarnya yang dia inginkan? Jujur saja, dia cuma ingin uang tapi awalnya bukan uangku yang dia inginkan. Maksudmu apa? Bayangkan kalau saat itu aku menjaga jarak Li Xiaomei pingsan. Siapa yang akan Kalian disalahkan. Orang dekatnya, saat itu Li Xiaomei menyerang tanpa pandang bulu. Siapa berani menjamin tidak mendorongnya demi menyelamatkan? Maksudmu karena saat itu kamu paling dekat dengan Li Xiaomei, jadi dia langsung menyalahkanmu? Benar. Kalian tahu, selama bertahun-tahun aku bekerja keras, aku yang paling kaya. Dia sudah tahu Li Xiaomei akan bangun, dan kalian tidak akan mendapat. Tapi proses ini bisa membuatku mengeluarkan uang. Kalian tebak. Kartu ATM ini Ada di kantong siapa? Kamu ingin menjebak kami. Hei Qin Suian, apa maksudmu sebenarnya? Warga desa. Kita sudah tinggal di desa ini selama bertahun-tahun, masa gak percaya sama Wu Dahu? Bertahun-tahun? Mana uangku? Aduh. Kartu ban itu tidak ada padaku, aku juga tidak tahu uangnya ada di mana. Jika ingin orang tidak tahu, jangan lakukan. Pikiran kalian. Kami pasti tahu. Orang tua ini dulu pemuja uang, sekarang lakukan hal ini. Tidak mengejutkan warga desa. Jangan dengarkan kosongnya. Jangan banyak bicara. Kartu ban. Ternyata kartunya ada padanya. Keluarga Wu ini memang menipu kita kalau bukan karena kewaspadaan Nona Qin, kita hari ini pasti. Terkecoh oleh mereka. Pukul. Merampok uangku jangan pukul, jangan pukul. merampok uangku. Zhang Xiaomei, kau berpura-pura jadi ibu kandungku dan menipuku. Aku sendiri yang melawan ibuku. Kali ini, aku pasti membuatmu membayar atas semua ini. Penduduk desa ini tidak bersatu. Mereka peduli dengan keuntungan. Di mata mereka hanya ada uang. Cukup sedikit memprovokasi. Mereka akan pecah belah. Ambil uangku. Sebenarnya kaulah ibuku. Apakah ini benar? Sebenarnya adalah ibuku. Apakah ini benar? Aku tidak. Aku akan menyakitimu. Tidak akan. Ibu kandungku. Bagaimana mungkin kamu bisa menyakiti? Sekarang aku begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menyakitiku. Sebenarnya adalah ibuku. Mengapa kau enggan mengakui keberadaanku? Kamu menyalahkan aku ya? Menyalahkanku karena menganggap mereka Menyalahkanku karena menfitnah dan menyakitimu. maaf. Karena aku percaya kata-kata mereka semua salahku. Bukan salahmu, itu orang-orang jahat, mereka selalu menipumu, mereka bicara manis jadi kamu salah paham, itu wajar, bukan salahmu. Kamu sudah mengakukan. Kamu mengaku memang ibuku kan? Aku. Maafkan, salahku. Aku tidak seharusnya menuduhmu. Sering menyakitimu, memang jahat. Tidak. Bukan salahmu. Mana mungkin aku bisa menyalahkanmu? Saudiku sayang. Aku merindukanmu selama 20 tahun. Bertahun-tahun aku merindukanmu. Selama kamu bisa bahagia. Ibu tidak peduli lagi. Ibu tidak pernah menyalahkanmu. Bu. Saodi sudah baik-baik saja, semua sudah lewat. Bu. Aku sangat merindukanmu. Saudi. Tahu kamu bahagia sekarang. Bu, sudah cukup buat ibu. Bu, tenang. Aku cari bukti dan nemu hal nggak benar di kantor desa. Orang desa ini beli istri dari luar, aku tahu semua itu. Asal kita kabur selamat. Nggak ada orang desa ini yang bakal dapat akhir baik. Saodi, orang-orang sini kasar dan gak sopan. Kamu bakal rugi kalau ngelawan mereka. Bu, jangan khawatir. Asal bisa tinggalkan desa ini. Kita nggak akan diperbudak lagi.
Orang desa musuh keluarga Wu. Kita harus cepat pergi. Ayo jalan. Keluarga Wu tidak tahu bersyukur. Wu dahulu kamu tidak bisa menikah. Bukankah kami yang membantumu membeli Li Xiaomei? Sekarang kamu masih mau menghitung uang kami. Dasar tak berterima kasih. Aku tidak. Kartu ATM ini kita ambil. Anggap saja sebagai kompensasi darimu kepada kami. Uangnya sudah diambil. Biarkan mereka mengambil kartu. Mama, jangan takut, aku kepercayaan manajer utama grup Kin. Seluruh proyek di bawah pengawasanku. Aku akan memanggil manajer utama, dan lihat siapa berani melawan keluarga Wu. Benar. Qin Suyan dan Li Xiaomei di mana? Wah. Jangan-jangan mereka lari lagi. Cepat kejar. Ayo, cepetan kejar. Bu. Dulu berpisah di sini selama 20 tahun. Sekarang akhirnya kita bisa pergi bersama. Nanti kamu duluan, Saodi. Li Xiaomei. Kamu perempuan. Berani lari lagi ya? Saodi. Nanti kamu duluan. Bu. Tenang saja. Sui An, kamu mau pergi kemana? Sui An, pergi tanpa pamit? Kamu nggak mau mama? Mama. Layak kamu. Luowen. Kenapa ngomong begitu? Zhang Xiaomei. Berani kamu berpura-pura di sini. Kau bohongi putriku, bilang kalau kau adalah ibunya, membuat kami tidak bisa bertemu. Beraninya kau bilang kalau kau adalah ibunya, kau? Apa yang kau katakan ini Ron Xiuyong? Dia itu orang gila. Kau tahu itu. Dia selalu iri padaku. Dia. Cukup. Apa kau pikir kau Bisa membuatnya iri. Zhang Xiaomei kau mau? Menjadi ibu untuk orang gara-garamu, tahu aku Saudi, berkali-kali gunakan identitas ibuku untuk menipuku, membingungkanku, membuatku serang ibu berkali-kali. Aku tidak bukan Saudi. Bilang Li Xiaomei ibumu, apa bukti punya? Betul. Aku punya bukti. Kalian berdua pernah mengatakan, Zhang Xiaomei tidak bisa punya anak, tidak mungkin melahirkan anak. siapa memberimu keberanian menyentuh barangku? Li Xiaomei. Kamu nggak takut dia kehilangan pekerjaan di Kin? Kamu mengaku? Nggak ke APA? Cuma hasil tes aja. Ini bisa buktiin apa? Menanjakan. Sekarang aku punya masalah Apa hubungannya 20 tahun lalu? Sui An, jangan dengerin omong kosong dia. Zhang Xiaomei. Aku curiga padamu tapi setiap kali ragu, aku menipu diri dengan berpikir kamu adalah ibuku. Ibu jadi korban parah olehmu. Bisakah kamu pergi? Aku yang tentukan. Kamu adalah bagian dari keluarga. Apa alasanmu untuk pergi? Iya benar. Kamu bilang Li Xiaomei adalah ibumu, bagaimana kamu membuktikannya? Tapi aku ayahmu itu adalah fakta yang tak bisa kamu bantah, jadi aku ingin kamu tetap di sini. Kamu tidak boleh pergi satu langkah. Kamu tidak punya alasan untuk membuktikan bahwa dia milikmu. Kamu ingin membawanya pergi, itu tidak mungkin, tidak mungkin. Lihat tes DNA ini, apakah ini bukan bukti? Zhang Xiaomei. Kamu tidak percaya kata-kata Li Xia, apakah juga tidak percaya pada Sui Luan. ini? Aku ibumu, bukan? Bagaimana bisa salah, hanya orang gila. Bocah nakal. Kamu berani memukul orang, lihat aku hajar kamu. Baiklah, Wu Zaodi, aku ayah kandungmu. Kamu berani pukul aku, kamu orang jahat, tidakkah takut disambar petir? Aku memang memukulmu. Mau jadi ayahku. Kamu tidak pantas. Berhenti di situ. Sudah mukul aku, sekarang mau pergi. Aku kasih tahu kamu. Tidak peduli nama apa yang kamu ganti sekarang, kamu tetap Wu Zaodi. Mau kabur, tidak akan bisa. Tuan Qin. Dia itu gadis buruk dari keluarga Wu yang melarikan diri. Membiarkannya jadi sopirmu itu memalukan. Membiarkannya jadi sopirmu itu memalukan. Sebaiknya kamu. Siapa yang aku pilih jadi perlu izin darimu? Harus bawa pergi hari ini.
Proyek wisata Qin, lokasi pengembangan. Apakah di desa Baishu belum diputuskan? Wu Dahu, aku harap kamu tidak meninggalkan kesan buruk hari ini. Direktur Qin, bukan itu maksud saya. Karena begitu, maka orang itu saya bawa pergi. Tunggu. Kamu berani menyamar sebagai direktur Qin dan bicara proyek denganku? Siapa beri kamu keberanian itu? Kamu semua tertipu. Dia bukan direktur Qin, hanya asisten biasa. Proyek pengembangan ini selalu dikelola oleh saya, sebagai penanggung jawab cabang. Tidak pernah dengar ada direktur Qin yang harus datang menginspeksi secara langsung. Kamu memanfaatkan diri sebagai karyawan kecil grup Qin, berani menyamar sebagai direktur Qin? Kamu sudah gila. Telah berpikir menyinggung orang berpengaruh, ternyata penipu palsu. Qin Luan berani sungguh besar, berani menyuruh teman menyamar sebagai direktur Qin menipu di desa, dan berniat membawa Li Xiaomei pergi, tidak akan terjadi. Wu Zhaodi. Saya kasih tahu kamu. Hidup adalah orang keluarga Wu saya, mati adalah hantu keluarga Wu saya. Tanpa izin saya, kamu jangan berpikir untuk meninggalkan keluarga Wu saya. Wu Zhaodi, waktu kecil kamu saja sudah tidak tenang, kenapa sudah besar? Masih tidak tahu diri? Ingin membawa ibumu pergi? Jangan bermimpi. Kalau orang tahu identitas saya, pasti akan mulai serakah lagi. Biarkan mereka salah paham. Wu Dahu. Kalian sekeluarga sudah terasingkan. Aku mau pergi, kalian tidak bisa menghentikanku. Aku mau lihat siapa berani membawa orang dari desa Baishu pergi. Kamu sudah berkonflik dengan keluarga. Siapa bilang kita berkonflik dengan keluarga Wu? Peringatkan, jangan coba mengadu domba di sini. Relasi warga desa. Bahkan kalau kita harus... Meski sebelumnya ada perselisihan, itu urusan internal kami. Tidak ada hubungannya dengan kamu, orang luar. Qin Suyan, aku sekarang adalah manajer umum grup Qin. Orang penting di sini. Pak Su bilang proyek pengembangan pariwisata saya pegang. Mereka bergantung pada saya, bisakah mereka bertentangan dengan keluarga? Saya tak menyangka hak kepala cabang kecil. Bisa sebesar ini. Ternyata bisa sebesar ini. Lumayan. Itu sudah cukup untuk mengungkap kamu. Zhaodi, bagaimana kalau ibu tetap tinggal? Sebenarnya di hati ibu. Asalkan kamu bisa bebas dan hidup dengan bahagia, mama sudah puas. Mengenai mama. MA. Sudah 20 tahun berpisah. Aku kembali membawa mama pergi, Tapi mama sudah tua. Dimanapun hidup, tetap hidup. Lagi pula, aku sudah terpisah dari dunia luar selama bertahun-tahun di gunung ini. Mama tidak ingin membebanimu. Asalkan kamu bahagia. MA. Kamu percaya padaku. Aku datang membawamu pergi. Ibu yang baik, anak yang berbakti. Hahaha. Situasinya sudah begitu. Aku tidak akan menyembunyikan lagi. Aku adalah direktur Qin yang kalian bicarakan. Dia bilang dia direktur Qin. Coba katakan lagi kalau kamu direktur Qin, aku tidak salah dengarkan. Kak kamu bilang meninggalkan rumah bertahun-tahun tidak masalah, mengubah nama pun aku tidak keberatan. Gimana? Nama keluarga Qin jadi direktur Qin, ya? Berapa banyak orang marga Qin? Apakah semuanya adalah Tuan Qin? Semua di pihak yang bermarga Qin. Kamu berani mengakui identitasmu. Wu Zhaodi, biar aku kasih tahu. Walaupun kamu menyusun identitas ini dan berakting di desa kami, menipu kami selama ini, kamu pikir dengan cara ini bisa pergi? Benar-benar lucu. Aku sungguh tak menyangka kamu ternyata adalah Wu Zhaodi. Dulu, hampir saja. Menjadi menantu keluargaku. Lihatlah dirimu. Kalian sudah bicara cukup belum? Resort wisata proyek ini saya investasi. Saya belum memutuskan lokasi proyek di desa Baishu. Jika kalian tak bersikap baik, saya pindah tempat. Kamu terlalu banyak bermimpi. Posisi Pak Qin apa? Posisi kamu apa? Kamu hanya seorang sopir kecil, seorang asisten rendah, berani ngomong besar di depan proyek sebesar ini. Kamu bilang kamu adalah Pak Qin. Mungkin kamu tidak tahu satu hal. Perusahaan Qin adalah bisnis keluarga, diwariskan. Juga diwariskan untuk anak-anak keluarga Qin. Kamu dari desa, anak liar, berani berpura-pura jadi Pak Qin. Semua, perhatian. Kita demi. Pengembangan proyek wisata lancar. Tangkap dua orang berpura-pura jadi bos Qin. Majalah, berhenti. Punya rencana ditanda Langsung oleh Bos Qin.
Lihat siapa yang berani tidak percaya hari ini. Bilang barang di tangannya. Bisa jadi benar? Lihat, die Tulis denken alasan masuk akal. Kita tidak berani menyinggung mereka, nanti proyek resor wisata ini batal. Kita semua tidak bisa dapat untung. Tunggu APA, takut rencana, dia cuma asisten, bahkan tidak pernah bertemu bos Qin. Qin Sui An, datang menipu kalian agar bisa bawa ibunya pergi. Kalian percaya begitu saja? Proyek ini sudah lama diserahkan bos Qin kepada saya tidak mendengar rencana apapun. Tians, Cepat selesaikan 2 orang, proyek penting. kalau bos Qin tahu, 2 orang pura-pura jadi Dia akan marah. dan gar tidak. Cepat urus mereka berdua. kalau ini gagal, kalian takkan dapat uang. Menurutku Wu Tianqi ada benarnya. Lokasi belum ditentukan, mana mungkin Qin datang ke tempat kecil seperti ini. Dia kan seseorang yang melarikan diri dari desa, mana mungkin tiba-tiba jadi orang besar. Kita tidak boleh tertipu olehnya. Tianqi benar, ayo. Tangkap 2 orang bawa ke sana. Serang. Puangqin. Dengar-dengar, Puan Qin akan datang ke sini hari ini. Mana dia? Dia adalah Puan Qin kita. Kamu datang tepat waktu. Mereka tidak percaya identitas kita dan ingin menahan kita di desa. Tolong cepat selesaikan masalah. Taksu Janggon Dengga mereka. Mereka penipu. 1 sopir, 1 asisten, tidak mungkin Pak Qin. Apa? Kalian berdua berani menyamar sebagai Pak Su, Anda mungkin tidak tahu, mereka berdua tidak menghormati Anda, bahkan menyarankan agar Pak Qin tidak berinvestasi di desa Baisu. SM. Mimpi. Grup Qin tetap merupakan keputusan Pak Qin. Tapi untuk proyek ini, saya punya suara besar. Dulu saya juga. Yang menyarankan Pak Qin memilih desa Baisu ini. Sekarang jika tidak di sini, Bukankah ITU menempar muka saya? Jadi, keputusan yang saya buat, tidak ada yang bisa mengubahnya. Kamu bertanggung jawab atas cabang perusahaan. Bagaimana tidak tahu kekuasaan penanggung jawab cabang kecil bisa sebesar ini? Kekuasaan. bagian dari grup Qin megah. Manajer utama cabang. Kikuaza. Bagi sopir kecil, Itu tidak dapat dibayangkan. Grup Qin, saya Qin Sui An. Tuan Su, kepala cabang, menyalahgunakan wewenang mulai hari ini. Dikeluarkan dari Qin. Semua mendengarnya. Dia bilang mau keluarkan. Ini lelucon terbesarku dengar hari ini. Baik-baik. Wu Zhaodi, aku rasa kamu kecanduan berakting ya? Bodoh makan bawang putih. Sombong sekali. Ah. Halo. Apa? Aku dipecat. Itu tidak mungkin. kenapa telepon dari Qin Sui An bisa memecat? Benar. Putriku sendiri. Bagaimana dia? Aku sendiri tahu. Dia. Mana mungkin hubungan dengan Qin? Tidak mungkin, ini pasti bohong. Apa yang ayahku bilang memang Tidak mungkin kamu adalah Pak. sama sekali tidak mungkin. Kamu, Wu Tianqi. Mintamaf. C'est Gérard Mintamaf kepada Pak Qin. Pak Qin. Maaf ya. Maaf saya ini kurang berpengalaman. Saya tidak tahu siapa Anda. Tolong maafkan kesalahan saya. Kamu menyalahgunakan kekuasaan. Aku nggak bisa melindungimu. Bukan, Pak Qin. Gara-gara Wu Tianqi, aku tersesat. Tetap menghormatimu. Proyek jalan atau tidak, lokasi pilih di mana, semua aku atur. Kalian yakin mau halangi kami sekarang? Jadi Qin Sui An ini Pak Qin? Pantas saja sama-sama Aku lihat Pak Qin punya aura yang Identitasnya istimewa. Bukan soal Wu dan keluarganya. Hanya mau menipu kami. Pak Qin, Anda juga lihat tadi, kami tidak bertindak. Kami semua hanyalah orang desa yang jujur, keseharian kami hanya bercocok tanam, mana paham masalah rumit begini. Samuel Didepu Wu Tianxi. Iya, Pak Qin. Orang desa kita jujur. Anda memilih area wisata ini. Dit en Pakita. Tentu saja tepat. mau memilih di desa Baisu. Oke, tapi saya ada syarat. Apa syaratnya? Kalau bilang sudah ditipu Dahut dan Wu Tianqi, tidak ada alasan membantu mereka. Kalau begitu, Semua berusaha keras mengusir orang yang merugikan desa. maksud Anda adalah, Kamu. Apa yang mau kamu lakukan? Zhao Lauhei. Tidak boleh. Saya adalah ayah kandung dari Qin. Tidak bisa membiarkan warga desa memperlakukanku seperti ini. Dahulu kita mengantar Zhao pergi dari gunung ini, aku yang mengantar sendiri. Sekarang Zhao sudah berhasil dan kembali. Untuk mengembangkan area wisata ini.
Biar saya bilang, kamu selalu mencegah kami mengetahui identitas Qin. Apakah kamu khawatir kami akan mendekatinya? Kamu melakukan ini tidak adil. Pergi dari sini sejak kecil, tidak tahu banyak tentang desa Baishu. Tapi tahu ibu menderita di rumah Wu lebih dari 20 tahun. Desa Baishu ini tidak bisa menampung wanita. Qin, ini kesalahpahaman. Selama bertahun-tahun, kami semua membujuk Wu Dahu untuk memperlakukan Li Xiaomei dengan baik. Tapi dia tidak mau mendengarkan, selalu ingin menyuruhnya bekerja untuk keluarga mereka, dan terus menyiksanya. Tapi ini urusan pribadi mereka, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa, bukan? Intern. Dia menyiksa istri dan putrinya. Dia berusaha mencegah keluarga Qin memilih desa Baishu, karena tidak ingin desa Baishu menghasilkan uang. Bagaimana pendapat kalian? Oke, Wu Dahu. Anda menemukan putri, kamu menyelinap pergi dan menghabiskan semua makanan sendiri, kan? Wu Dahu, apa yang kau miliki untuk menghentikan Presiden Qin? Apakah kau ingin desa Baishu tetap miskin? Keluarga Wu dianggap momok bagi desa. Mengapa kita tidak bersatu untuk mengusir mereka? Berkendara keluar dari desa Baishu. Saodi, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu mau mengarahkanku ke jalan buntu. Aku kan ayahmu. Aku memaksamu, tipu ibuku masuk ke gunung. Memaksa ibu kerja untuk kalian. Saat ibu menderita, pernahkah berpikir mengarahkannya ke jalan buntu? Itu pantas dia dapatkan. Dan kamu, Wu Zaodi. Aku kan ayahmu. Kamu harus kasih aku uang, kamu harus lakukan segalanya untuk keluarga Wu. Mengerti? Seharusnya, Wu Dahu. Kamu makin tak tahu malu. Sekarang dipanggil Qin Sui-an, tak ada hubungannya denganmu. Kepala desa. Proyek kawasan wisata ini terserah kamu. Aku harus kembali bekerja sekarang. Harap segera kasih aku jawabannya memuaskan. Tenang saja, aku pasti kasih jawaban yang memuaskan. Ngapain? Cepetan. Zhao Hei. Tolong. Xiaodi, kamu adalah Tuan Qin itu. Bu. Aku terjatuh dari tebing. Orang mengira aku sudah mati. Tapi aku diselamatkan oleh orang baik. Dibawa ke panti asuhan. Akhirnya diadopsi oleh Tuan Qin tua. Baru saja ayah angkatku meninggal. Aku mengambil alih perusahaan. Jadi begitu ceritanya. Nah, lokasi resor ini, jadi jangan salahkan ibu. Memilih lokasi di area wisata penting. Budaya dan masyarakat sangat penting. Orang-orang ini tidak berperilaku baik. Jika kamu pilih di sini, bisa mudah terjebak masalah. Ibu, tenang saja. Tidak akan memilih desa Baitre. Perlu sementara waktu menenangkan mereka. Memegang dokumen terkait penculikan ibu. Ini kunci untuk menahan mereka. Bagaimana mungkin Zhao Chenggui percaya orang luar dibanding Wu Dahuo? Dia tahu Wu Dahuo setia pada desa dan tidak tahu jati diriku. Tapi demi uang, dia harus menuduh Wu Dahuo. Ibu. Tenang, yang ibu alami selama ini. Aku pasti akan membalasnya. Xiaoyo, tolong persiapkan rumah untuk ibuku. Sudah siap? Sudah siap, tante menyukainya. Bagus, bantu persiapkan konferensi pers. Aku mau beritahu, akhirnya menemukan ibu kandungku. Baik. King Cheng TV, Direktur Qin mencari ibu kandung 20 tahun. King Cheng TV menemukan ibu kandung. TV ini benar-benar tulus. Daerah terpencil ini 20 tahun untuk menunggu Direktur Qin. Hebat sekali. Hari ini, saya akan memperkenalkan ibu saya kepada orang-orang. Wu Zaodi, anak durhaka, hari ini saya akan membunuhmu. Wu Dahu. Kenapa datang? Siapa biarkan dia masuk? Cepat panggil untuk membawanya keluar. Aku lihat siapa yang berani. Aku bapakmu. Dengan alasan apa kamu mengusirku? Wah, bagus sekali Wu Zaodi. Sekarang kamu jadi merak di ranting tinggi. Kamu tidak menganggap bapakmu lagi, ya? Benarkah, dulu bapak baik padamu, kamu bilang pasti meninggalkan rumah. Sekarang punya bapak baru yang kaya. Bapak kandungmu tidak mau kamu akui, kami keluargamu. Pak Qin. Apa mereka katakan benar? Pak Qin. Benarkah kamu anggap Pak Qin kaya sebagai bapakmu, meninggalkan? Pak Qin, dulu nama Anda ada. Wu Zaodi,
Sekarang Qin Sui An. Nama keluarga diganti. Kata adik dan ayanda. Lupa Zaluzul. Semua. Saya dari desa Baisu. Tapi soal ini, ada alasannya. Alasan. Alasanmu itu sebenarnya karena pilih kasih, bahkan ayah sendiri pun tak diakui. Wu Zhaodi, Anda benar-benar orang jahat yang tak tahu balas budi. Ingatlah. Dia hanya demi uang. Bahkan ayah kandung pun tak diakui. Anak durhaka. Kakak, ayah lakukan banyak hal untukmu. Sekarang kamu enggan memanggil ayah. Ayah sudah seumur ini. Dia tidak pernah terima uang tunjanganmu. Sekarang kamu sangat kaya. Apakah kamu pernah memberi saya uang tunjangan? Jadi kalian datang ke sini. Mengacaukan konferensi pers saya untuk uang. Di matamu hanya ada uang. Apakah kami di hatimu hanya untuk uang? Apakah ini masalah uang? Ini masalah bakti kamu, Hao Zhaodi, Wu Zhaodi. Tidak. Sekarang panggil Qin Sui An. Direktur Qin, bukan? Tapi aku beritahu kamu, akulah yang memberimu kehidupan, memberi kesempatan tumbuh. Akulah yang mengirimmu keluar dari desa, supaya kamu bisa sukses. Sebagai ayah, aku tidak mengharap imbalan, tapi aku cuma mau bertanya. Bagaimana kamu tega? Melihat ayahmu ini di desa makan seadanya dan tidak peduli. Bahkan tidak menengok sama sekali. Apa kamu masih pantas? Hidup yang kamu berikan padaku. Ibuku, Li Xiaomei, mengandungku 10 bulan dan melahirkanku dengan susah payah. Ada hubungannya mengenai kamu bilang keluar pegunungan. Kalau bukan karena ibuku melindungiku agar aku bisa melarikan diri, aku sudah dijual ke rumah kepala desa untuk dijadikan. Kamu memang luar biasa, Wu Zhaodi. Sekarang kamu bisa bilang apa saja. Tapi aku kasih tahu, hari ini kamu harus bayar tunjangan yang kamu utang. Kalau tidak, aku akan membuat kamu jatuh nama dan reputasi. Hari ini, kamu harus bayar tunjangan yang kamu utang. Tunjangan. Kamu mau berapa? Aku nggak minta banyak kok. Cuma yang simpel-simpel aja. Kasih aku 3 miliar. Kamu sekarang udah kaya. 3 miliar ini harapnya nggak banyak buat kamu. Kamu langsung minta begitu. Minta uang dari aku. Nggak ada uang, wartawan. Lihat, kalian lihat sendiri kan? Di matanya nggak ada rasa keluarga. Cuma uang aja. Tapi dengar ya, aku ini ayah kamu, menanggung hidupku itu sudah seharusnya. Uang ini, mau nggak mau, harus dikasih. Boskin, ada masalah. Netizen lihat adegan pengakuan diri Anda. Netizen 1, memalukan. Netizen 4, konyol. Ayahnya kasihan. Netizen 6, Wu Zhaodi, punya anak. biarpun kamu berubah jadi abu, Netizen kamu tetap anakku. pendukung 2, Jadi, setiap uang yang kamu dapat, harga saham jatuh. harus ada bagian untukku. Dulu dengar katanya ada orang demi uang. Tak hiraukan orang tua sendiri. Tak disangka. Hari ini benar-benar lihat bukan hanya baca berita dulu semua orang bilang Boskin. Sangat-sangat berbakti. Kelihatannya yang berbakti adalah Tuan Qin yang kaya, bukan ayah kandung yang miskin ini. Dia sekarang sudah sangat kaya. Bilang kasih sedikit ke ayah kandungnya. Apa salahnya? Sekarang lihat, saham turun, saya ingin tahu penyelesaiannya hari ini. Wu Zhaodi, ayah bisa beri kamu kesempatan lagi. Asal kamu nurut. Ayah bisa segera bantu jelasin, ya? Jelasin. Masalah ini aib keluarga, saya tidak ingin membicarakannya. Tapi dalam kondisi ini, biar semua orang tahu kenyataan sebenarnya. Hei kepala desa. Sudah dibilang sebelumnya, masih berani datang bikin keributan. Para wartawan, sebenarnya bukan seperti yang kalian pikir. Dia memang ayah kandung Tuan Qin, tapi sehari pun tak pernah merawatnya sejak kecil. Tuan Qin kita. Ditaruh di kamar arang untuk tidur. Selain itu, waktu kecil dia berencana menjual Tuan Qin untuk mendapatkan uang. Tuan Qin, bilang saja, lanjutkan. Para jurnalis yang terhormat, izinkan saya memberitahu Anda tidak tahu ini. Wu Dahuaini dia orang jahat. Dulu, Li Xiaomei adalah ibu dari Presiden Qin saat ia memasuki rumahnya.
Wu Dahu mengganggu Li Xiaomei setiap hari. Meskipun memiliki 2 anak, tidak membiarkannya lolos. Dia memukul dan melecehkan Li Xiaomei serta putrinya setiap hari. Betapa sengsaranya mereka. Kemudian, Li Xiaomei tak tahan lagi berada di dalam tasnya. Jadi ia dengan putus asa menyuruh Tuan Qin berlari keluar. Begitulah akhirnya Tuan Qin berada di tempatnya sekarang. Kamu bicara omong kosong. Omong kosong. Bekas luka di tubuhku ini. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? 29 tahun yang lalu, aku baru lulus. Keluar cari kerja. Karena pekerjaan yang terdengar bagus, aku tertipu masuk ke gunung, sejak itu jadi istri Wu Dahu, tak pernah keluar lagi. Selama tahun-tahun ini, setiap kali aku ingin lari, dia memukul aku. Bahkan kalau dia kesal, dia juga melampiaskannya padaku. Hampir setiap hari aku disiksa. Dan dipukuli olehnya. Ini beneran atau enggak? Lihat Gu Dahu kelihatan jujur. Tidak menyangka seburuk ini. Baru saja saya cek, desa Baisu ini memang di pegunungan. Saya tidak memukulnya. Saya tidak. Kamu tidak. Kamu tidak. Apa ini bekas luka? Dia bukan hanya memukulku, bahkan mengganti putriku Saodi untuk dijadikan istri oleh Wu Tianzi. Saat itu umur Saodi masih kecil. Dia memang orang jahat. Dia tidak akan membiarkan, juga tidak melepaskan Saodi. Kalau waktu itu aku tidak kirim Saodi keluar dari pegunungan, hidupnya akan selesai. Bro, kamu bahkan tidak berani mengakui ini? Aku bisa membuktikan. Perkataan Li Xiaomei. Semua benar. Aku bisa membuktikan semua yang dikatakan Li Xiaomei adalah benar. Kita semua dari satu desa. Kita semua telah menyaksikan Wu Dahu memukuli istrinya setiap hari. Ini juga kesalahan saya. Saya tidak bisa menghentikannya saat itu. Itulah sebabnya Presiden Qin dan putrinya sangat menderita. Kepala desa, apa yang kau lakukan? Kita kan berasal dari desa yang sama. Mengapa kamu bersikap bias terhadapnya? Aku sudah tidak tahan lagi. Kepala desa, saya akan konferensi pers besok untuk mengumumkan reuni keluarga. Wu Dahu mungkin menimbulkan masalah. Saya membutuhkan Anda membawa penduduk desa. Baik, Tuan Qin, kami tentu saja bersedia memenuhi kebutuhan Anda. Permasalahan mengenai resor wisata tersebut. Setelah selesai, kita akan menandatangani kontraknya, oke? Mereka semua adalah penduduk desa dari desa Baisu kami. Mereka semua sangat menyadari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Wu Dahu. Setuju kan? Selama bertahun-tahun ini, Li Xiaomei bekerja keras untuk mereka. tidak sedikit pekerjaan kotor dan melelahkan yang dia lakukan. Kamu tidak puas, berani membuat keributan. Zhao Chenggui. Kenapa kamu melakukan ini? Aku tidak pernah menyinggungmu. Bro, berani melakukan kenapa tidak berani mengaku? Baiklah, baiklah. Kalian semua menginginkanku. Kalau begitu, tak satu pun dari kita akan menjalani masa-masa ini dengan mudah. Saya akui saya memukulnya. Terus kenapa? Dia istri yang kubeli dari luar seharga 2.000 yuan. Dia milikku, jadi kenapa aku tidak boleh memukulnya? Tapi kau, Zhao Chenggui, kau benar-benar mengerahkan banyak usaha untuk membawanya kembali, bukan? Lalu siapa yang menyebabkan Zhao di melarikan diri saat itu? Bukankah semua ini agar dia bisa menjadi menantu perempuanmu? Zhao Chenggui. Sekarang kau membalikan keadaan padaku. Bersih banget yang mengelak dari masalah. Aku lihat kamu kayak babi ngiler yang mimpi punya istri. Kamu pikir bagus banget? Ada apa? Kamu tahu nggak sih apa yang kamu bicarakan? Wu Dahu. Di desa kita, beli istri dari luar itu melanggar hukum. Kamu gila atau sinting? Kalau asal ngomong, bisa masuk penjara tuh. Zhao Chenggui. Kamu yang duluan bongkar rahasiaku. Gak ada jalan buat cuci tangan bersih. Aku beritahu, meskipun aku gak datang hari ini, tetap gak mungkin. Dapat 1 sen dari Pak Qin, hubungan kamu dengan dia gak jelas?
Kamu bilang kamu ayahnya dia. Oke, ada nama lain di kartu keluarga? Aku. Apa maksudmu? Aku kasih tahu, yang paling penting sekarang adalah Pak Kin. Byron. Kita bisa dapat uang. Wu Dahu. Selama bertahun-tahun, semua yang kamu lakukan kepada saya dan Mama, saya belum pernah meminta. Bayar dulu biaya perawatan saya. Apa? Di sini tercatat semua pengeluaran saya dari kecil. Dari sekolah hingga studi luar negeri, termasuk biaya hidup, totalnya lebih dari 1 miliar. Jika kamu bisa mengganti biaya ini. Kalau begitu, memberikan biaya perawatan. Dasar anak tak tahu terima kasih. Berani sekali kamu minta uang dari ayah. Berani sekali. Kenapa? Bukannya kamu bilang aku anak perempuan yang paling, kenapa minta uang kamu nggak suka? Wu Zhaodi, aku ini ayahmu. Aku sudah bilang, aku nggak anggap kamu ayahku. Selama ini kamu yang memukul ibu, membuat ibuku menderita lebih dari 20. Sebenarnya aku nggak mau bahas ini, tapi kalau kamu bikin ribut, mari kita hitung semuanya dengan jelas. Wu Zhaodi, kamu mau hitung-hitung sama ayahmu? Aku ini ayah kandungmu. Dia istri saya. Saya berhak memukulnya. Saya beli dia dengan uang, saya boleh memukul sesuka hati. Jadi kamu mencoba membunuhnya beberapa kali, juga berhak? Kenapa bilang saya ingin mencelakainya? Tidak pernah. Jangan lupa, di pesta pertunangan Wu Tianqi saat itu, kita menangkap momen apa? Video. Bukannya video itu sudah dihancurkan? Video sudah dihancurkan. Kepala desa juga punya video. Kamu. Saya sudah lapor polisi. Polisi akan segera datang. Video sudah diserahkan ke polisi. Kamu mencoba membunuh. Apa yang terjadi? Bicara sama polisi. Zhao Zhaodi. Kamu. Kamu tidak bisa begini padaku. Aku ayahmu. Kenapa lapor polisi? Biarkan polisi menangkapku. Pak Kepala Desa. Bagaimana bisa kamu serahkan video ke polisi? Kita kan satu desa, kita punya kepentingan bersama. Lagi pula, kamu tidak takut kalau semua ini aku bilang ke polisi? Apa? Aku tidak tahu maksudmu. Tidak tahu. Si tua Zhao gendut. Jangan pura-pura bodoh padaku. Dulu aku yang menjual ini ke keluargamu. Jatuhnya dia juga ada hubungannya denganmu. Kau nggak serius berpikir dia bakal kasih sesuatu yang baik padamu, kan? Jangan mimpi. Omong kosong kamu. Omong kosong? Kamu juga nggak pernah pikir dengan Kenapa Li Xiaomei datang ke desa Baisu? Apa karena hanya aku yang beli istri dari luar? Nggak. Seluruh desa kita begitu. Kamu jangan lupa, aku bisa beli Li Xiaomei berkat bantu kamu. Zhao Chenggui. Wudahu. Jangan sembarangan bicara kamu. Zhao Chenggui ada apa? Panik ya? Jangan di sini, jangan sembunyi. Dia tidak berbohong. Dia tidak berbohong. Zhao Cheng. dengan sekali bantu, bisa hilangkan kebencian saya? Menurut saya, semua orang di desa Baisu bersalah, kalian menipu ibu saya. Masuk ke pegunungan. Saat ibuku melarikan diri, kalian di desa akan membantunya. Pernahkah kalian berpikir betapa tak berdaya dan putus asa ibuku saat itu? Katakan Qin Xuan. Kenapa kamu tidak menepati janjimu? Zhao Chenggui. Pikir aku memanggilmu ke sini karena takut pada Wu Dahu? Kamu salah. Aku ingin semua orang di desa Baisu datang. Agar polisi bisa menangkap kalian, iblis-iblis yang memperdagangkan wanita. Oh iya, kamu mungkin belum tahu. Aku sudah menemukan bukti perdagangan wanita yang kalian lakukan dulu di tim desa. Bukti itu sudah aku serahkan ke polisi. Wu Zhaodi. Bu. Aku sudah membalaskan dendammu.